Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materinya untuk tematik. Kita akan fokus kepada pembelajaran PKN hari ini ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita mengharapkan kalian bisa mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila, kemudian menuliskan contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang yang pertama, silakan kalian buka bukunya di halaman 84. Nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, misalkan contohnya bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah dan merayakan hari besarnya. Itu adalah nilai luhur yang ingin disampaikan pada sila yang pertama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nilai luhurnya berteman tanpa membeda-bedakan latar belakang, tidak pilih-pilih teman ya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, ini tidak boleh pilih kasih, menjenguk orang yang sakit, membantu orang lain yang kesusahan. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai luhurnya yang ingin disampaikan kepada kita adalah gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Nah, ini mari kita semuanya mencintai produk dalam negeri ya. Kemudian yang keempat, sila kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai luhurnya yang ingin disampaikan adalah saat pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain. Nah, ini yang sering kita lakukan ya, sering kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ya, jangan ya, dilihat-lihat. Melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Oke, ketika sudah kita putuskan, maka kita harus melaksanakannya secara ikhlas dan bertanggung jawab. Itu nilai luhur pada sila keempat. Ya, kemudian pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalkan nilai luhurnya memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Tidak pilih kasih ya, tua, muda, ya sama, kaya, miskin, sama. Kemudian yang punya jabatan dengan yang nggak punya jabatan sama. Ya, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Artinya di sini kita diminta untuk menjaga fasilitas-fasilitas umum yang sudah disediakan. Oke ya, ini nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya di halaman 85, nah inilah hal-hal yang tidak perlu atau yang malah harus dihindari ya. Misalkan ada di beberapa lingkungan di sini, di lingkungan sekolah, rumah, masyarakat, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang harus kita hindari. Memilih teman, ya, tidak meminjamkan peralatan sekolah, nyontek, berkelahi, tidak mau ikuti upacara bendera, mengejek teman. Nah, itu semuanya harus kita hindari. Yang selanjutnya di rumah, di lingkungan rumah, tidak melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Nah, kalau kita agama Islam ya, nah, kita harus semangat, kita harus merasa butuh dengan ibadah yang harus kita lakukan. Tidak mau berbagi, bermalas-malasan, waktunya belajar, malas-malasan, waktunya ngaji, malas-malasan, itu tidak boleh. Membantah orang tua, nah ini apalagi dosa ya. Kamu balasannya
neraka nanti ya. Ini ya, melaksanakan kehendak kepada anggota keluarga berbohong, tidak boleh ya. Itu di lingkungan rumah. Kemudian di lingkungan masyarakat, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit ya. Harus kita menjenguk ya, kalau ada kesempatan kita jenguk, kecuali kalau sekarang memang kondisi yang tidak memungkinkan. Melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, tidak boleh. Suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan, itu tidak boleh. Hal-hal yang harus dihindari, bahaya ya ini ya. Kemudian anak-anakku, pada halaman 135 ya, ada sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila menjiwai dan dijiwai sila lainnya. Jadi antara sila satu dan sila kedua itu saling berhubungan. Sila kedua, ketiga saling berhubungan. Tiga, keempat saling berhubungan. Sehingga keempat sila ini apabila kita terapkan semuanya sampai akhirnya menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Itu tujuan akhirnya, agar kita adil ya antara sesama manusia, antara kita dengan keluarga kita, kita dengan masyarakat ya, bisa hidup rukun. Itu adalah tujuan akhir dari Pancasila ini ya. Jadi semuanya saling keterkaitan ya. Kalau kita sudah beragama, pasti kita bisa melaksanakan sila yang kedua ya, memanusiakan manusia. Kalau kita sudah bisa memanusiakan manusia, tentunya kita pastinya akan bersatu. Kalau kita sudah bersatu, ketika kita melakukan permusyawarahan, diskusi, itu pastinya akan enak. Kalau sudah enak melakukan diskusi, mau dipimpin siapa saja sudah oke, tentunya yang terakhir keadilanlah yang akan tercipta ya. Jadi mempunyai keterkaitan. Sama misalkan di sini ada beberapa contoh di sini ya. Contoh beberapa kasus. Contoh pemilihan ketua kelas ini mencerminkan sila keberapa saja? Ternyata mencerminkan sila kelima, sila persatuan ya, sila keempat, kemudian sila yang kedua juga ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian di sini merayakan hari besar keagamaan mencerminkan sila keberapa? Mencerminkan sila pertama, Ustadz. Boleh ya. Kemudian mencerminkan sila keberapa lagi? Mencerminkan sila ketiga. Nah, kenapa? Karena dalam perayaan hari besar keagamaan ini kita menjadi bersatu misalkan. Boleh ya. Kemudian mencerminkan sila keberapa lagi? Mencerminkan sila keempat, Ustadz. Boleh ya. Kenapa? Karena sebelum melakukan perayaan ini kita melakukan musyawarah, Ustadz. Kita diskusi. Boleh ya. Jadi satu kegiatan ini bisa mencerminkan beberapa sila. Nah, gotong royong juga sama, mencerminkan sila keberapa? Sila ketiga, Ustadz, bersatu. Nah, sila pertama, Ustadz, boleh. Kenapa? Karena kita tidak hanya umat Islam saja yang gotong royong, Ustadz. Semua agama ada di lingkungan saya, boleh. Sila keempat, Ustadz. Kenapa? Karena sebelum gotong royong, saat gotong royong kita selalu diskusi, Ustaz. Nah, boleh ya. Sama juga kegiatan musyawarah mufakat, menjenguk orang sakit. Nah, bisa mencerminkan beberapa sila. Sampai di sini paham ya? Oke. Yang terakhir adalah di halaman 168 ya, mengenai pengambilan keputusan bersama. Nah, perhatikan dulu instruksinya. Tuliskan 2 kegiatan pengambilan keputusan bersama di lingkungan sekolah, rumah, masyarakat, bangsa dan negara. Ya, lokasinya misalkan di sekolah, pengambilan keputusannya saat pemilihan ketua kelas.
saat mau apa, misalkan contohnya lagi, saat akan melakukan kunjungan edukatif. Nah, dilakukan pengambilan keputusan bersama. Di rumah saat mau rekreasi. Nah, contoh ya, contoh saja ya. Kalian bisa mencari contoh yang lain nanti. Di masyarakat saat mau melakukan lomba 17-an Agustus. Nah, di bangsa dan negara saat kegiatan pengambilan keputusan bersama, misalkan saat menangani pandemi ini. Nah, boleh ya. Oke. Nah, Ustadz minta kalian tuliskan dua saja contoh eh, kegiatan pengambilan keputusan bersama, kemudian ditulis di bukunya ya. Oke, terima kasih Ustadzah ucapkan selamat belajar, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.